Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi. Pada malam ini kita lanjutkan wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sat ta'amu ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara'u. Dari Abu Hurairah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sat ta'amu, seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, makanan walimah, hidangan walimah. Ada apa rupanya? Yud'a ilaiha al-aghniya, yud'a ilaiha al-aghniya, diundang orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan meninggalkan orang-orang miskin. Jadi Nabi menyebutkan hidangan atau makanan yang buruk adalah kita buat pesta pernikahan, kita undang orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak kita undang. Kenapa kita undang orang-orang kaya? Karena tebal ampaunya. Orang miskin 5.000 ya. Kalau orang kaya terturbe, Masya Allah. Nah ini kata Nabi, ya, su'ut ta'am, seburuk-buruk hidangan. Seburuk-buruk hidangan. Jadi kalau kita ingin kenduri kita berkah, kenduri apa saja, bukan hanya walimah. Jangan lupakan orang miskin. Undang khusus, buat tempat khusus, itu akan mengandung keberkahan. Kok enggak nanti seburuk-buruk apa, termasuk makanan yang buruk. Padahal makanannya halal. Tapi dianggap buruk. Kemudian hamba Allah, buruk itu lawannya baik. Jadi ada makanan buruk, ada makanan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 bagaimana bunyinya? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, jadi bukan hanya umat Islam, seluruh manusia, siapapun dia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi halal lagi baik. Makanya hukum halal soal makanan dalam Islam itu juga berlaku kepada non-Islam. Jadi mereka kalau makan, makanya sekarang kan kalau di supermarket di barat itu mereka lihat kalau ada label halal mereka beli terus. Nah, jadi kalau di supermarket, apakah di Australia, di manalah, di Amerika, di Inggris apa, kalau ada supermarket kan dilihatnya ada produk, ada label halal, langsung mereka beli. Padahal mereka bukan Islam. Kenapa? Ini ayat ini ternyata. Wahai manusia, kan manusia semuanya termasuk orang kafir.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyiban. Halal lagi baik. Orang kafir tahu, orang non-Islam tahu kalau orang Islam itu sangat teliti soal makanan. Jadi kalau ada label halal itu laris. Jadi kalau di di supermarket besar itu kalau ada label halal laris, cuman takutnya kita taruh aja mungkin enggak biar laris. Jadi hamba Allah, kenapa? Karena dalam Islam sangat ketat aturannya. Para ulama menetapkan paling tidak ada 5 kategori makanan itu tidak halal dan juga tidak baik. Ya, jadi ada 5 kategori di mana makanan itu tidak baik. Atau dengan kata lain makanan itu jadi haram. Cuman buruk belum tentu haram. Tadi kan kalau tadi hadis tadi ya hidangan yang lebih mengutamakan orang kaya itu buruk tapi halal. Jadi para ulama tadi mengatakan apa? Menetapkan apa? Ada 5 kriteria yang membuat makanan itu haram. Yang pertama memabukkan. Jadi apapun makanan yang memabukkan itu hukumnya haram. Apa dalilnya? Kata Nabi, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Kullu muskirin khamrun. Ya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar hukumnya haram. Jadi kriteria pertama apa yang ditetapkan oleh para ulama ahli fikih, bahwa apapun makanan dan minuman yang memabukkan itu tidak baik, haram. Ya, apa aja? Cuman yang dikatakan memabukkan adalah memabukkan yang bisa menghilangkan akal. Ya, jangan salah paham nanti. Karena naik L300 mabuk juga, makan pinang mabuk juga, makan tape mabuk enggak? Apa lagi? Nah, kalau mabuk yang tidak merusak akal itu tidak apa-apa, tidak masuk kategori ini. Jadi yang pertama apa? Memabukkan. Yang kedua, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Apa maksud menjijikkan? Ya. Contoh ini. Contoh hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi bersabda, apa? Sahabat bilang, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa albaniha." Nabi melarang makan binatang jalalah dan juga melarang minum susunya. Apa itu binatang jalalah? Binatang menjijikkan. Contoh, ayam makan tai. Ayam makan tai. Ada tuh ayam makan tai. Kalau nggak tahu, ya kipas aja lah. Jadi kalau ayam makan tai sehingga berubah baunya, berubah dagingnya, itu haram. Haram kenapa tadi? Menjijikkan. Kalau kategori pertama, kriteria pertama tadi apa? Memabukkan. Kalau ini menjijikkan. Contohnya di antaranya apa? Ayam makan tai. Apalagi? Lele di WC. Oke, biawak boleh. Tapi ini yang maksudnya yang sebenarnya makanan kita, tapi kemudian jadi menjijikkan. Contoh apa tadi? Ikan lele dipelihara di WC, gemuk-gemuk, bergizi. Tapi hati-hati, haram itu, termasuk binatang jalalah. Ya. Kadang-kadang kan kita nggak perhatikan kan, anak-anak kecil datang ayam, cuci bentar aja udah habis.
Ayam cuma 2 ekor. Ayam cuma 2 ekor. Tiap hari anak kita habis semua nya, senang kali kita. Padahal itu sudah termasuk binatang jalalah. Jangan ditanya, nanti nggak jadi beli. Ya. Udah. Contoh lagi, tikus menjijikkan. Kata Nabi apa? Kata Aisyah, ya. Kata Aisyah dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda dari Aisyah, ya, Nabi SAW bersabda, khamsun fawasiqu. Ada 5 binatang yang fasik. Khamsun fawasiqu. Yang pertama apa? Al-fa'ratu, tikus. Tikus itu sangat jijik itu, tapi orang Cina makan dulu, maka terjadi Covid dulu. Di antaranya ada yang bilang karena orang Cina itu makan tikus. Tikus itu saya pernah lihat di video ya, kepalanya itu masih hidup, dimakan habis itu. Nah, itu menjijikkan. Jadi kata Nabi ada 5 binatang fasik dan menjijikkan, yaitu yang pertama tadi apa? Al-fa'ratu, tikus. Yang kedua wal aqrabu, kalajengking, termasuk kalajengking itu lipan juga. Kalajengking lipan kan ada juga orang ambil lipan kan digoreng, enak kali kayak udang apa ya kayak udang. Ya betul kayak udang. Saya tebak-tebak aja. Ambil lipan banyak kan. Itu ada restoran tertentu tuh yang menjual yang model-model gitu. Jadi lipan kalajengking digoreng. Ini juga wal aqrab. Ular kelelawar. Yang udah 2 ya. Yang ketiga kata Nabi. Jadi yang kedua, yang pertama tadi apa? Tikus. Yang kedua kalajengking. Yang ketiga al-hudaya, burung elang. Burung elang. Kenapa burung elang? Kata Nabi, kullu dhi nabi minas sibai fa akalu haramun. Setiap burung, kullu dhi mikhlabin minat tairi. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhi mikhlabin minat tairi. Nabi melarang makan setiap burung yang ada cakar yang tajam. Nah, termasuk burung elang. Burung Raja Wali lah, burung elang, Raja Wali itu nggak ada, burung elang. Nah. Kemudian yang ke berapa? Keempat, al-hurab, burung gagak. Mukul burung pemakan bangkai kan. Kalau ada orang meninggal, orang mati di padang pasir itu, datang burung gagak. Burung gagak. Beda. Kalau burung gagak saja sudah haram, apalagi burung pemakan bangkai. Nah, adik kakak dia tu. Adik kakak. Jadi apa tadi? Burung gagak. Dan yang terakhir kata Nabi, wal qabul akur, wal qalbul akur. Apa itu? Anjing gila. Anjing gila. Itu kata Nabi, yuktal fil haram, boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Boleh dibunuh, yuktal fil haram, boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Kan di tanah haram enggak boleh membunuh. Tapi 5 jenis binatang ini boleh dibunuh, tidak perlu bayar dam. Ya, dia. Itu tadi apa? Menjijikkan. Jadi kan saya katakan tadi para ulama menetapkan makanan atau minuman itu haram. Pertama tadi apa? Memabukkan. Yang kedua, menjijikkan. Yang ketiga, membahayakan. Termasuk membahayakan tadi yang berbisa kayak kalajengking tadi, lipan, ular, atau makanan yang beracun. Anda kasuk keracunan makanan, itu haram makannya. Jika kita tahu, cuma kalau nggak tahu ya udah nasib kan. Yang membahayakan. Jadi apapun makanan yang membahayakan kesehatan manusia itu haram. Apa dalilnya?
wa yuhillu lakumut thayyibah wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, udah berapa? Saya bilang tadi berapa? 5. Jadi yang pertama tadi memabukkan, yang kedua menjijikan, yang ketiga membahayakan. Berarti yang 4 sekarang. Yang keempat mengandung najis. Apa contohnya? Daging baba. Qul, katakanlah hai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan wa daman masfuhan wa lahmal khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada wahyu yang diwahyukan kepadaku tentang haramnya memakan makanan bagi orang yang memakan makanan kecuali bangkai, apalagi darah yang mengalir dan daging babi, karena itu kotor najis. Nah, jadi yang keempat, kriteria keempat, makanan atau minuman itu haram karena mengandung najis. Di antara tadi disebutkan oleh ayat apa? Bangkai, darah yang mengalir ya, yang banyak. Seperti saya dengar ada di Jawa, di Aceh ada tangga. Itu darah dibekukan, digoreng. Apa namanya? Saren. Jangan coba-coba itu, doa ditolak kalau makan itu. Doa kita tolak, itu haram. Mungkin jangan ada pikiran, oh ini saya kurang darah, ya udah beli aja tuh satu. Enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh. Nah, kemudian daging babi. Nah, cuma pertanyaannya, daging babi apanya yang haram? Memakannya haram. Kalau memegangnya najis enggak? Saya pegang babi, najis enggak? Gimana? Ini babi saya pegang, najis enggak tangan saya? Enggak ada dalilnya, mana dalilnya najis? Yang ada soalnya soal memakan dagingnya. Gimana? Yang disuruh sama itu dijilat anjing. Hadisnya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalb ayaksilau sab'a maratin ulahunna biturat. Itu hadisnya. Apa arti hadisnya? Cucilah tempat minum di antara kamu jika dijilat anjing sebanyak 7 kali. Awalnya itu dengan tanah karena mengandung kuman rabies, dia mati dengan lumpur. Apakah hadis ini kita gunakan untuk babi? Ya enggak relevan lah. Haramnya babi saya udah periksa, entah mungkin saya bisa jadi kurang ilmu atau apa. Tapi kaitannya dengan memakan. Bukan dengan memegang. Hah? Anjing kaitannya dengan air liur. Bukan kita pegang badannya. Kalau dijilat anjing baru sama. Gimana? Coba cari ada enggak hadis memegang anjing hukumnya najis? Enggak ada. Yang ada adalah tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalb. Walagha itu menjilat gini. Walagha apa? Minum menjilat gini. Idza walagha fil qalb ayaksilahu sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab, pada awalnya itu dengan tanah. Ya, itu ya air liurnya. Itu kita sama. Makanya jangan heran ada ulama, kita boleh setuju boleh tidak. Ada ulama mengatakan haram cuman tempat minum. Kalau dijilat tangan kita cuci biasa aja. Enggak ada perintah dari Nabi kulit kita kena air liur anjing itu sama, enggak ada. Ini hanya fikih, pengembangan fikih. Tapi kalau hadisnya khusus inaun itu apa? Tempat air. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi enggak ada hadis misalnya Honda kita dijilat anjing
Honda kita sama nggak ada. Ini hanya pendapat fikih ya. Tapi kalau hadisnya tok tentang tadi tempat minum. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi para ulama menetapkan haramnya makanan dan minuman. Yang pertama tadi apa? Memabukkan. Yang kedua, menjijikkan. Yang ketiga, membahayakan. Yang keempat, mengandung najis. Ya. Nah, di antaranya apa tadi? Babi, sebagaimana ayat tadi ya. Darah itu pun darah yang memancarkan, damun masfuhun atau daman masfuhan. Allah al-khinzir. Nah, jadi yang terakhir, kriteria makanan dan minuman itu haram adalah karena ya cara mendapatkannya tidak halal, atau dengan kata lain mencuri. Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima, ya kan? Jazaa'um mimma kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan ganjaran atas apa yang mereka lakukan dan sebagai azab dari Allah. Nah, jadi cara mendapatkannya. Nah, kembali ke dalam hadis ini disebutkan. Nah, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ut ta'am, seburuk-buruk makanan atau makanan yang buruk adalah ta'amul walimah, makanan walimah atau makanan pesta. Yud'a ilaihi al-aghniya, diundang orang-orang kaya, wa yutrakul al-fuqara, dan ditinggalkan fakir miskin. Nah, ini halal atau haram atau buruk? Buruk. Nah, jadi buruk itu belum tentu haram. Kalau ini buruk, tapi belum tentu haram. Tapi setiap yang haram pasti buruk. Ya, setiap yang haram pasti buruk, tapi tidak seluruh yang buruk itu haram. Tadi kan makanan walimah yang enggak diundang hanya khusus di orang-orang kaya, kalau haram kita nggak boleh makan. Kalau dipahami buruk itu haram dalam konteks tadi. Ya. Kemudian saya tanya sama Bapak, kalau kuda bagaimana? Boleh nggak makan? Bapak dan Ibu, kuda boleh nggak makan? Boleh. Boleh jika banyak. Kalau sedikit, jangan. Tidak ada tunggangan. Ya, tunggangan itu. Ada hadis begini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khibar. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khibar an akli al-khurumi al-ahliyati wa adina fi luhumil khayli. Apa artinya? Nabi pada perang Khibar, pada hari perang Khaybar itu mengharamkan daging keledai peliharaan. Wa adina fi luhumil khayli, tapi menghalalkan daging kuda. Nah, cuman pertanyaannya adalah, permasalahannya adalah kajian ahli fikih, ya mereka mempertanyakan kuda itu jadi makanan buat kita apa tidak? Kalau tidak maka hukumnya makruh. Ini bukan Nabi bilang, ahli fikih. Paham ya? Paham ya? Kuda itu jadi makanan kita apa tidak? Tidak. Maka memakannya makruh. Tapi jangan tanya hadisnya. Kalau hadisnya tadi Nabi membolehkan. Makanya ada kaidah di fikih, kalau seandainya makanan itu orang nggak suka, itu bisa jadi jatuh makruh. Tapi makruh itu bukan haram.
Cuman tidak seluruh ahli fikih sepakat. Seperti biawak gurun. Dah, para sahabat makan. Nabi enggak makan. Halal atau haram? Halal, itu namanya sunnah takriyah. Tapi ahli fikih ada yang menghukuminya makruh. Kenapa? Karena Nabi enggak suka. Nah, itu ya. Nah, gimana? Kadal buruk sama kadal biasa di sini boleh kita makan juga. Kadal. Kalau kadal beda dengan, karena yang disebutkan dalam hadis Nabi bukan biawak, enggak tahu kita karena kita enggak pernah lihat makhluknya. Nah, cuman kalau kita mengambil hadis umum dari ayat Allah bahwa Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lakumut thayyibah wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apapun yang buruk itu haram. Nah, sekarang pertanyaannya, kadal itu baik atau buruk untuk kesehatan? Buruk. Belum tentu. Berarti perlu dirubah hukumnya. Kalau belum tentu berarti perlu dirubah hukumnya. Tapi siapa yang mau menelitinya? Ada yang tanya sama saya, kan ada tokek itu halal apa enggak Ustadz? Karena kan ada katanya obat senak. Nah, sekarang saya tanya, tokek itu jadi makanan apa tidak? Kemudian dagingnya membahayakan tubuh apa tidak? Kalau membahayakan hukumnya haram. Itu sudah ditetapkan oleh para ulama. Kan sudah saya sebutkan tadi, ada 5 kategori yang ditetapkan oleh ulama. Makanan itu atau minuman itu haram. Pertama tadi apa? Memabukkan, seperti contohnya khamar. Yang kedua, menjijikkan, contohnya apa? Tikus. Khamsun fawasik, al-fa'ratu wal aqrabu, dan seterusnya sebagaimana saya sebutkan tadi. Apa tadi? Tikus, kalajengking, al-hudaya, burung elang. Kemudian yang ketiga, membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Kata Nabi, ya, kullu dzinabin minas sibai fa akaluhu haramun. Setiap binatang yang bertaring itu kita makannya haram. Karena apa? Taring itu dia makan bangkai, dagingnya membahayakan tubuh kita. Nah, Rasulullah SAW an akli kulli dzinabin minas sibai wa an kulli mikhlabin minat tayri. Nabi melarang makan setiap binatang yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Ya. Jadi yang terakhir tadi Pak, kemudian yang jadi pertama memabukkan, yang kedua menjijikkan, yang ketiga membahayakan, yang keempat mengandung najis. Yang menjijikkan juga contohnya tadi apa? Binatang jalalah. Kemudian mengandung najis contohnya daging babi, darah yang memancar, apalagi. Nah, kemudian yang terakhir didapatkan dengan cara yang tidak halal. Ada yang mau bertanya, silakan. Binatang yang hidup di dua alam. Ya, bentar ya. Ini. Jadi itu pendapat ahli fikih. Nah, itu tadi karena beranggapan yang yang tinggal di luar alam, Apa tadi gimana bahasanya? Yang hidup di dua alam amfibi itu menurut anggapan mereka ahli fikih yang menetapkan makruh itu karena dianggap dagingnya itu kurang baik bagi kesehatan. Cuman kalau kita ingin dia halal, kita teliti lagi. Hukum itu bisa berubah dengan sebab alasannya. Hukum itu berubah dengan sebab ilatnya, istilahnya. Ilat itu alasannya. Nah, tadi kan ada ulama berpendapat
nggak ada hadisnya. Kalau hadis, sepotong hadis pun tidak ada hadis yang mengatakan kata itu haram. Yang ada Nabi melarang membunuh kata karena dia bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita kalong-kalong berenang-berenang. Nah, kalau tadi ada sebagian ahli fikih mengatakan itu makruh, kenapa? Karena mereka memandang dagingnya itu tidak begitu baik. Nah, sekarang kalau kita ingin halal, ya kita harus lihat lagi ilatnya. Coba teliti. Kira-kira daging katak itu, coba bawa ke laboratorium, daging katak itu kira-kira baik nggak untuk manusia? Ketika baik, langsung berubahnya jadi halal. Untuk sementara anggap aja dulu makruh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau bawa ke laboratorium. Kan masuk kategori menjijikan, Ustaz. Bisa jadi, ya itulah. Boleh juga. Tapi bisa jadi obat, Pak. Ya itulah. Ini berubah. Ini hukumnya nanti jadi berubah-ubah terus ini. Ya tentu para ulama yang menghukumi makruh ada alasannya. Mungkin tadi menjijikkan dan lain-lainnya. Cuman kalau ditanya ada nggak hadis yang mengharamkan kata atau yang memakruhkan kata, nggak ada. Nah, ini perlu kita tegaskan. Menjijikkan itu kan relatif. Ya relatif juga. Hanya buat seseorang bisa jijik, itu orang lain. Nah, ya. Mungkin beda hukum dia kan. Seperti tadi Rasul nggak suka buat. Sementara kaum itu makan. Artinya ya halal. Halal. Tapi ada ahli fikih karena sebab itu. Buat beliau bukan kita bilang haram, tapi beliau nggak mau. Ya. Karena mungkin faktor pendidikan itu. Ya. Jadi gara-gara hadis itu, hadis takriyah itu Nabi tidak makan, para sahabat makan. Ada ulama yang menghukumi ya makhluk itu sebagai hukumnya makruh. Alasannya mereka bilang gini, karena Nabi nggak suka. Kita boleh setuju, boleh tidak. Namanya itu fikih. Fikih itu kan pemahaman. Yang nggak boleh kita tolak adalah jika hadisnya jelas. Contoh tadi, dalilnya jelas. Contoh apa? Daging babi, jelas ayatnya. Nggak boleh kita diskusi lagi. Tadi, silakan. Ya, menyangkut masalah memegang babi tadi, Ustaz. Itu masalah saya juga nggak hafal dalilnya apakah firman Allah ataupun hadis bahwa babi itu dikatakan hewannya Ustaz. Itu haram, tidak haram. Babi itu tidak haram. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di babi itu berarti haram. Bulunya, kakinya, telinganya, segala macam itu adalah haram. Nah, kalau kita memegang sesuatu yang haram, tentu dalilnya juga haram. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah ada dalil yang menyebutkan babi ini haram, babi secara hewan? Jadi begini, dalilnya tok satu saja Pak. Boleh diteliti kembali. Saya sudah menelitinya. Haramnya babi tok kaitannya dengan memakan. Cuman oleh sebagian ahli fikih mengatakan bahwa babi itu adalah seluruh zatnya haram. Termasuk kulitnya, bulunya. Tapi nggak ada hadisnya. Kalau ragu coba boleh ditanya, ada nggak hadisnya? Kalau ada, kaitannya babi itu khusus dengan lahmal khinzir, memakan dagingnya. Kalau tulangnya bagaimana? Kulitnya bagaimana? Bulunya bagaimana? Bagaimana? MUI mengharamkan dari fat turunan daripada babi, Ustaz. Itulah mereka menafsirkan. Ya, maksudnya begini, mereka menafsirkan karena Nabi melarang mengharamkan makan daging, jadi mereka berfatwa kulit itu pun bagian dari daging. Apalagi bulu pun bagian dari daging. Apapun dari babi itu dianggap daging. Cuman ada ulama yang kritis, itu bukan daging. Yang daging adalah kita bisa setuju, bisa tidak. Itu namanya pelebaran hukum. Sama seperti kasus masalah dijilat anjing. Hadisnya tok satu. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu ayaksilau sab'a maratin ulahu nabi turat. Tok itu hadisnya. Apa arti hadis itu? Cucilah bejana salah seorang di antara kamu jika dijilat anjing sebanyak 7 kali. Awalnya itu dengan tanah. Yang disuruh sama oleh Nabi 7 kali awalnya dengan tanah apa?
tempat air. Tapi oleh para ulama dikembangkan, bukan hanya tempat air, apapun yang dijilat oleh anjing. Kita bisa setuju, bisa tidak, tapi nggak ada hadisnya. Hadisnya tok tempat air. Demikian juga tadi dalilnya tok daging. Apakah lantas bulu itu dianggap daging? Terserah kita. Apakah kulit itu dianggap daging? Terserah kita. Kalau kita menganggap daging, ya udah haram. Tapi jangan kita salahkan jika ada ulama mengatakan itu bukan daging. Nah, memang hal-hal yang tidak biasa dibahas, jadi demam kita. Saya awal-awalnya ketika ya boleh aja. Cuman kan kebiasaan anjing ini kan menjauhkan manusia dari silaturahim, makanya malaikat tidak suka. Coba sekarang ya, ada rumah ada anjing, berani nggak kita datang? Nah, itu menjauhkan silaturahim. Makanya para ulama memakruhkan pelihara anjing jika tidak ada perlu. Tapi kalau kita tinggal di hutan, harus pelihara anjing. Tapi kalau di rumah, kalau misalnya nggak ada ini, yang ada nanti orang nggak berani silaturahim. Padahal silaturahim itu bisa meluaskan rezeki, bisa memanjangkan umur. Coba misalnya rumah bapak ya, ada anjing, galak lagi anjingnya. Begitu nampak kau mati hujan. Nah itu jadi karena memutuskan menjauhkan dari silaturahim, maka sebagian ulama itu memandang makruh memelihara anjing di rumah. Ya. Jadi begini ya, mengenai babi tadi, apakah dipahami seluruh badan babi itu haram atau tidak, yaitu terpulang kepada diri kita masing-masing. Tapi hadisnya tok tentang masalah daging babi. Lahmun itu daging yang bisa dimasak jadi rendang, dimasak digoreng. Nah, jadi sebagai ulama mengatakan bulu itu bukan daging, kulit itu bukan daging. Apalagi? Nah, oh, kalau kita memandang daging silakan saja. Bagaimana kalau tiba-tiba bapak-bapak beli sepatu cantik kali sepatunya, ternyata diketahui itu dari kulit babi, gimana? Atau tas kulit, ternyata dari kulit babi, gimana? Apakah kita bakar atau kita pakai terus? Jadi konsekuensinya meluas. Kalau berpaham kita apapun dari babi itu haram, maka konsekuensinya meluas. Maka kan sikit-sikit nggak boleh vaksin mengandung babi. Mengandung. Nah, sekarang pertanyaannya yang mengandung babi apanya? Di mananya letak mengandung babi? Karena tadi asal haram babi itu memakan dagingnya. Apakah lantas kemudian ketika kita disuntik dikatakan ada mengandung bahan dari babi, apakah itu halal atau haram, itu tergantung kepada kita sendiri. Ada vaksin tuh, vaksin mau naik haji atau apalah, kadang-kadang disuntik karena diyakini mengandung. Nah, jadi panjang. Jadi bapak nggak usah resah. Ini kan masalah fikih. Fikih itu boleh kita tidak setuju. Yang harus kita sami'na wa ta'na adalah sunnah. Sunnah itu apa? Jelas hadisnya. Ya, azan ya. Mungkin pertemuan ke depan, memang sering terjadi pertentangan antara ulama-ulama mengaku itu pada sunnah dan ulama-ulama fikih. Saya pernah mengaji pada dua-duanya. Ya. Memang bertentangan kalau kita ulama sunnah mengatakan sebenarnya nggak perlu fikih. Sementara orang fikih juga mengatakan mungkin ke depan dibahas. Ya, insyaallah. Nanti masih kaitannya dengan masih ada insyaallah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.